Halo, assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Balik lagi nih di sini LB2 mau ngejelasin tentang pendidikan kesehatan reproduksi pada masa pra-remaja. Hey guys, oh iya, kenalan dulu yuk sama kelas LB2. Siapa aja sih? Di sini ada Ramia Aprila, Oktaviani, Heni Sefti, Atika Ramdini, Yonika Yunasta, Korinia Indiarti, Reni Putriani, Vicky Amalia, Ekistia Subas, Vivi Aryani, Safia Melati, Ratna Sinta, Riri Mazhar, dan Erlinda Sari NH. Oke, lanjut ya. Pengertian pubertas. Masa pubertas salah satu dari dua fase siklus hidup yang ditandai dengan pertumbuhan yang cepat dan perubahan yang mencolok. Masalah terbesar yang dialami remaja adalah ketidaktahuan terhadap tindakan yang harus dilakukan terkait perkembangan yang sedang dialami. Khususnya masalah pengetahuan remaja mengenai pubertas dan bagaimana sikap dalam menghadapi perubahan tersebut. Pubertas adalah masa di mana seorang anak mengalami perubahan kematangan fisik, psikis, dan seksual. Pubertas dalam kehidupan kita biasanya dimulai sekitar usia 8-10 tahun dan berakhir sekitar usia 15-16 tahun. Kita lanjut lagi. Pada masa ini, pertumbuhan dan perkembangan terjadi dengan cepat. Pada anak perempuan pubertas ditandai dengan haid pertama atau menarche, sedangkan pada anak laki-laki ditandai dengan mimpi basah. Ciri-ciri remaja antara lain menganggap dirinya dewasa sehingga sering membantah atau menentang, emosi tidak stabil sehingga remaja cenderung merasa sedih, marah, cemas, dan khawatir terhadap dirinya sendiri sehingga terkesan egois dan mengutamakan kepentingan kelompok atau teman sehingga lingkungan pertemanan dapat dengan mudah mempengaruhi mereka. Remaja mudah terpengaruh oleh lingkungan dan budaya baru yang seringkali bertentangan dengan kebiasaan atau aturan di masyarakat, dan mereka sangat ingin tahu tentang hal-hal baru yang mengarah pada perilaku coba-coba yang tidak didasarkan pada informasi yang benar dan jelas. Kita lanjut ke pendidikan seks atau sex education. Pendidikan seks adalah informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan seks. Informasi yang diberikan termasuk jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, pertumbuhan, dan fungsi alat kelamin sebagai alat reproduksi. Bagaimana perkembangan alat kelamin pada perempuan dan laki-laki, mulai dari haid, mimpi basah, serta timbulnya hasrat seksual karena adanya perubahan hormon-hormon. Adapun faktor-faktor yang berperan dalam munculnya permasalahan seksual pada remaja sebagai berikut. Yang pertama, perubahan hormonal yang meningkatkan hasrat seksual pada remaja. Peningkatan hormon ini menyebabkan remaja melakukan perilaku tertentu. Yang kedua, perilaku tersebut tidak dapat dilakukan karena usia yang belum mencukupi untuk menikah. Yang ketiga, norma agama yang berlaku melarang seseorang untuk melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Tujuan dilakukan pendidikan seks adalah membuat dan membantu siswa agar dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat dan lingkungannya, bertanggung jawab terhadap dirinya maupun orang lain, serta pencegahan kehamilan di luar nikah. Perubahan fisik, biologis, psikososial. Yang pertama, tumbuh kembang remaja. Masa remaja dibedakan menjadi masa remaja awal yaitu 10-13 tahun, di mana pada masa ini remaja masih bingung terhadap perubahan yang dialaminya serta pengembangan pikiran baru sehingga cepat tertarik pada lawan jenis. Lalu
Lalu masa remaja tengah yaitu 14 sampai 16 tahun. Pada masa ini, remaja membutuhkan teman. Selain itu, ia berada dalam kondisi kebingungan karena tidak tahu memilih yang mana peduli atau tidak peduli, sendiri atau ramai, percaya diri atau tidak percaya diri, dan sebagainya. Oke, lanjut nih. Masa remaja akhir yaitu 17 sampai 19 tahun. Pada masa perubahan menuju periode dewasa ditandai dengan pencapaian 5 hal, yaitu yang pertama, keinginan yang makin mantap terhadap fungsi kecerdasan. Yang kedua, memiliki kesadaran diri untuk mencari pengalaman-pengalaman baru dengan orang lain. Yang ketiga, identitas seksual terbentuk dan tidak berubah lagi. Yang keempat, terlalu mencari perhatian pada diri sendiri. Dan yang kelima, terdapat batasan yang memisahkan dirinya sendiri dengan masyarakat umum. Nah, di sini juga ada ciri-ciri pubertas pada perempuan. Perubahan fisik perempuan pada saat pubertas akan terlihat lebih jelas dibandingkan dengan laki-laki, yaitu ditandai dengan perubahan primer, yang mana datangnya masa haid atau menstruasi, yaitu keluarnya darah kotor dari kemaluan. Lalu ada juga perubahan sekunder, seperti perubahan pada pinggul yang membesar dan payudara yang membesar, juga tumbuh rambut pada sekitar kemaluan dan ketiak. Oke deh, sekarang ciri-ciri pubertas pada laki-laki. Yang pertama, perubahan primer, yaitu tumbuhnya jakun dan dada lebih lebar. Yang kedua, perubahan sekunder, yaitu tumbuh rambut pada bagian-bagian tertentu serta suara lebih berat. Nah, perubahan psikis juga terjadi baik pada remaja perempuan maupun remaja laki-laki mengalami perubahan emosi, pikiran, perasaan, lingkungan pergaulan, dan tanggung jawab, yaitu berkumpul di luar rumah bersama temannya, suka membantah atau melanggar, remaja ingin menonjolkan diri atau bahkan menutup diri, remaja kurang mempertimbangkan maupun menjadi sangat tergantung pada temannya. Lanjut lagi nih, kita juga bisa tahu loh gimana sih sikap dalam menghadapi masa pubertas. Yang pertama, bersikap tenang dan percaya diri. Yang kedua, bersikap jujur dan terbuka kepada orang yang kamu percayai jika terjadi perasaan yang tidak enak. Yang ketiga, jangan minder pada seseorang atau bahkan pada diri sendiri. Dan yang keempat, menambah pengetahuan agar tidak kaget, minder, bahkan bingung sekalipun bila terjadi perubahan. Oh iya, gimana sih cara menjaga kebersihan organ reproduksi? Kalau untuk perempuan, yang pertama mandi teratur 2 kali sehari. Yang kedua, menggunakan pembalut selama haid atau kain bersih. Yang ketiga, mengganti pembalut 4 jam sekali. Dan yang keempat, setiap habis BAK atau BAB, membasuh kemaluan dari depan ke belakang dan mengeringkannya. Nah, gimana sih kalau untuk laki-laki? Kalau untuk laki-laki, yang pertama, mandi teratur 2 kali sehari. Yang kedua, mengganti celana dalam 2 kali sehari. Yang ketiga, menggunakan celana dalam yang menyerap keringat. Yang keempat, membersihkan anus dan penis dengan air bersih setiap habis BAK atau BAB. Yang kelima, dianjurkan sunat bertujuan untuk mencegah penumpukan kotoran di penis. Dan yang keenam, bagi yang belum sunat, dianjurkan membersihkan penis dengan bersih. Oke guys, itu dia informasi mengenai pendidikan kesehatan reproduksi pada masa pra-remaja. Thank you for watching guys, sampai jumpa lagi.
See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.